Kita dapat tuan rumah Piala Dunia ini apa namanya istilahnya karunia, anugerah sekaligus tamparan. Anugerahnya karena kita mungkin nggak akan dapat lagi nih kesempatan ini. Betul. Tapi tamparannya lu ditunjuk saat lu nggak punya kompetisi gitu. Iya. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donsol dan bersama Bung Yuke. Udah lama banget ya. Iya. Bang Yuke ya. Iya. Ini setnya baru ya. Gue di samping nih. Iya, Jadi selama ini gue disampingkan gitu ya. Apa lo yang nyampingin diri? Bang Yuke apa kabar? Baik. Baik ya, luar biasa ya. Yes. Masih ada serangan? Setelah mencoba untuk tiarap sebentar, Aman gue siaran Sebenarnya Piala Dunia tapi tiarap di sini, di tempat lain gak tiarap, Is. Gila loh. Kita kalau Bung Yuke sendiri pasti kita akan membahas timnas. ya. Baik itu yang kelompok usia, Ya, kelompok umur, maupun yang senior. maupun yang senior. Tapi yang masih hangat tentu senior ya. Senior benar. Kita bicara performa. Menurut Bung Yuke sendiri terkait dengan performa tim asuhan Sintayong di kualifikasi 2 pertandingan, Iya. kalah 5-1 lawan Irak dan imbang 1-1 lawan Filipina. Kalau dari Bang Yuke sendiri ngelihat seperti apa? ya mungkin pertama-tama dulu ya dari performa kalau secara keseluruhan memang boleh dibilang jauh dari harapan ya. Iya. Itu kita pikir sepakat lah ya. Ya. Dan kalau satu persatu misalnya kita melihat dan menganalisa tentang pertandingan lawan Irak misalnya gitu ya, itu kelihatan sekali kita nggak di level mereka. Betul. Iya. Jadi kita tuh belum bisa naikin levelnya sama mereka. Jadi kalau udah beda level mau diulas seperti apapun ya susah. Karena kita semua pemain secara umum underperform. Yep. Terus level yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita lihat sebelumnya nggak ada di situ. Iya. Sementara Irak, buset mainnya udah powerful, Iya. speedy, Iya. terus apa Simple mereka banget ya. pressure-nya Betul, luar biasa, betul. strength-nya. Iya. Kita kalah semua segala-galanya. Jadi masih untung tuh kalau 5-1. Sebenarnya banyak peluang Banyak juga. peluang juga. Betul. Iya. Dan kita benar-benar jadi kayak tim Lilliput saat itu ya. Seperti nggak ada sisa-sisanya waktu kita melawan Argentina luar Iya, biasa benar. gitu, Iya, lawan Palestina. Burundi, lawan mana lagi tuh dulu Turkmenistan. Karasau Iya. gitu, Turkmenistan Karasau. nggak kelihatan. Jadi susah gue nilainya gitu karena memang itu level kita jauh sama Irak. Iya. Terus yang kedua nih gue tambah dulu nih sampai selesai ya. Lawan Filipina ya. Kalau lawan Filipina itu kelihatan bahwa apa ya, perubahan formasi yang dilakukan ST itu ternyata nggak jalan juga gitu ya. Kan ada perubahan formasi itu dari Betul. lawan Irak, terus kemudian lawan Filipina kan ada komposisi yang Sandy Walsh ya. yang berbeda ya. Mungkin itu awalnya untuk bagian dari perubahan yang lebih baik ya, membuat perbedaan di beberapa pos kan ya. Tapi ternyata nggak juga gitu. Artinya nih kita nih secara tim memang main kita tuh di bawah performa yang diharapkan ya. Iya, Gue nggak tahu kenapa gitu. Kalau alasannya karena lapangan kayak terus keletihan, itu klasik bro. Jadi Iya, jangan benar. itu dihadirkan sebagai alasan karena semua tim akan ngalamin itu gitu. Jadi kalau katakan lapangan, kita pernah menang lawan Filipina Januari dengan timnas juga kita Iya. menang di lapangan itu gitu. Iya. Jadi Iya benar. jangan itu jadi alasan. Kalau keletihan ya semua orang pasti akan punya alasan yang sama. Iya. Toh Irak letih juga ke Vietnam menang. Nah, itu dia. Makanya gue bilang kan alasan klasik nggak bisa Iya, gitu. Jadi itulah secara umum yang bisa gue sampein gitu. Nah kalau lo ngelihat kalau kita bicara tadi Bang Yuke pernah sempat bilang soal pemain underperform segala macam itu kan. Kalau lo melihat apa sih yang terjadi dengan para pemain ini? Apakah betul letih atau jenuh atau mungkin secara kondisi psikologis juga nggak bagus setelah dihantam Irak 5-1 karena jedanya cuma berapa Secara hari? mental gitu Iya, ya. secara mental. Sebenarnya kalau ngomong dulu ketika lawan Irak, gue nggak sepakat kalau misalkan bicaranya letih ya gitu loh. Karena mereka datang dengan motivasi tinggi. Terlihat banget auranya loh. Mereka ingin menang, punya kepercayaan diri tinggi. Bahkan Gitu. Bahkan ST-nya juga yakin, sebelum seri. pertandingan. Gua yakin minimal Iya, seri. paling nggak dapat seri lah. Bahkan dia sangat senang ketika banyak banget penonton yang hadir itu pemain terutama ya gitu. 65.000 Akan penonton menambah. dianggap sebagai tekanan. Nah tapi ternyata underperform. Gue juga nggak nyangka gitu, se-underperform itu benar-benar di bawah ekspektasi banget. Ya dari semua lini lah, nggak bisa nyalain apapun. Termasuk Jordi Amat yang kita harapin bisa mainnya seblunder sejelek itu gitu. Betul. Sejelek itu. Termasuk lawan Filipina. Yes. Lawan Filipina, Sintayong ini formasi sama.
hampir sama. Cuma komposisi pemain coba dia ubah. Iya. Kayak misalnya Sandy Walsh, Asnawi ditaruh di atas, Sandy Walsh di bawah gitu. Sandy Walsh tuh mungkin gue nggak tahu apa karena faktor karena sebelum datang ke timnas kan cedera kan, dan belum dalam performa yang terbaik gitu loh. Tapi terlepas dari itu, ekspektasi yang diharapkan lawan Filipina nggak jalan. Iya. Gue yakin para pemain ketika tahu bakal main di Filipina, pastinya mereka sebagai pemain profesional udah siap dong dengan sepatu untuk bermain di lumpur sintetis. Betul. Itu harusnya udah nggak jadi alasan. Makanya. Itu udah nggak jadi alasan apapun itu gitu loh. Cuma memang gue sepakat kayaknya memang level kepercayaan diri kita jadi menurun setelah kalah dari Irak. Iya, itu dia sih. Ketika lawan Filipina, akhirnya jadi seperti itu mainnya. Dan sulit gitu untuk bisa dimaafkan ya, quote on quote. Lu kalau lawan Irak oke deh, levelnya jauh kita lawan mereka. Kita udah mengeluarkan semua pemain terbaik kita sampai berapa tuh pemain-pemain yang diaspora kita. Diaspora ya. Itu turun semua kan, Iya, kecuali Sandy Walsh. Sandy Walsh benar. Sama ini sama Jenner ya. Enggak, Evan Jenner cedera. Iya, Evan Jenner enggak main. Strike baru main. Rafael Strike main ya. Betul, Rafael Strike main. Nah, kalau lawan Filipina itu yang sulit dimaafkan gitu. Karena ekspektasinya itu menang gitu loh. Kalau lawan Irak kita udah hitung-hitungan mungkin kalkulasinya kalah. Walaupun kalahnya nggak sebanyak itu juga gitu ya. Tapi kalah gitu kan. Tapi kalau lawan Filipina ini kalkulasinya harusnya menang. Dan lawan-lawannya itu yang kita juga sebagian pemainnya kita kenal karena main di kita. Betul. Iya benar. Kita terus lawan rumput itu kita udah pernah coba gitu loh. Bukan barang baru ya. Iya bukan. Ya makanya tadi gue bilang ini alasan klasik, jangan jadiin alasan gitu. Artinya di sini STY juga tampaknya gagal menerapkan strateginya gitu dengan perubahan komposisi pemain yang ada. Itu harus diakuin gitu. Karena lihat dari hasil sebelumnya kemudian harusnya ada evaluasi dan mestinya lebih baik saat menghadapi Filipina, nggak terjadi gitu loh. Artinya kan di situ dia fail gitu loh. Nah ini yang gue pikir juga masyarakat harus objektif juga gitu loh, melihat perbandingannya bahwa memang ini fail gitu loh. Dari 2 pertandingan awal ini kita fail gitu. Makanya wajar kalau kemudian Erick Thohir manggil ya untuk evaluasikan barengan sama timnya Bima. Nanti kita bahas mengenai timnya Bima. Nah, ini yang gue juga jadi sorotan adalah kemarin di 2 laga itu lini tengah kita benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak bisa bermain bola. Kalau gue ngomongnya ya gitu, nggak bisa mainin bola, nggak bisa menguasai bola. Lini tengah kita benar-benar nggak bisa jadi feeder. Itu yang kenapa kita kalah kemarin lawan Filipina, lawan Irak. Seri lawan Filipina terus kalah sama Irak gitu. Ya ini yang gue jadi faktor utama. Apa dampak itu kehilangan ya Marcelino atau Ivar Jenner gitu. Masa Mark Locke yang biasa jadi andalan nggak dalam performa. Mark Locke malah bikin blunder ya kan? Gol pertama Irak tuh Mark Locke lepas bolanya. Kalau gue sih sedikit menyikapi ya, kalau gue terkait dengan yang gue kecewa itu sebenarnya bukan hasil akhirnya, tapi emang cara mainnya. Jujur aja, gue maksud gue gini, gue kalau misalnya lu mau seri atau mau kalah lawan Filipina sekalipun, misalnya imbang kemarin, masih semua ekspektasi. Tapi kalau misalnya permainan yang meyakinkan, kita masih punya sisa 4 pertandingan selanjutnya, masih ada harapan ya? Ada harapan gitu. Tapi udah lo cuma imbang sama Filipina, mainnya busuk, bahkan ya kalau gue bilang gol Sadil pun ya gue melihat faktor bagaimana Kambuaya berhasil untuk keluar dari individual, dan Sadil juga mampu menempatkan bola dengan sangat baik. Tapi sekali lagi ya gue merasa kayak overconfidence-nya STY ini malah jadi bumerang menurut gue. Mengingat dia yakin, dan gue juga sebenarnya sempat jadi yakin juga dengan rentetan hasil bagus, walaupun sebelumnya cuma lawan Brunei ya, kandang tandang, tapi gue ngelihat secara permainan oke gitu. Cuma begitu di hadapan Irak 65.000 pendukungnya di Basra segala macam, kok gini main kita gitu. Kok maksud gua minimal ya mereka nggak gampang untuk mencetak gol, karena gol yang masuk ke gawang Nadio menurut gua kategori mudah ya seperti itu. Itu dia kenapa di waktu lawan Filipina kan langsung diganti ya sama Hernando. Dan memang Hernando lebih baik ya. Tapi masalahnya kemudian beralih ke finishing kita, nggak ada finishing. Sebenarnya kita tuh kalau mau jujur tuh bisa kalah loh.
Ada satu peluang terakhir yang Filipina. Iya, betul. Karena counter. Itu kena sama Terus Hernando. di cutback itu ada Hernando loh. Iya, kena betul. sama Kalau enggak itu 2-1 kelar kita. Dan itu semakin Tenggelam kita. Iya kan? Semakin senap. Ya, karena gol Filipina pun ada celah ya, yang tadi Jordi Amat blunder. Bagaimana ada celah antara Jordi Amat dengan Rizky Ridho, yang sebetulnya Rizky Ridho justru permainannya nggak terlalu jelek pada saat pertandingan lawan Filipina sebetulnya kalau gue nilai. Tapi ya kembali lagi ini kan olahraga kolektif ya kan, olahraga tim. Nggak bisa satu orang untuk ngegendong sedangkan yang pemain lain nggak bisa berkreasi, terutama lini tengah. Nggak cuma kreativitas tapi determinasi juga nggak ada gitu. Kayak lu cuma kucing-kucingin aja segala macam gitu. Kurang greget ya. Kurang greget. Nah, jadi itu. Banyak lah itulah si Don, itu evaluasinya itu dari sisi performa pemain, dari sisi taktikal ya. Terus apa namanya chemistry itu kan. Terus individu-individu lini pertahanan kita kok kayaknya seperti hilang ya. Iya, jadi hilang. Jadi kayak dari kilometer 0 lagi gitu. Rapuh banget loh. Rapuh banget. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana persiapan menuju ke Piala Asia nanti. Lihat gambarnya kayak gini, lawannya hampir sama. Bedanya cuma Jepang doang. Nggak pakai doang dong. Maksud gue bukan Jepang doang apa ini, maksudnya cuma satu Jepang gitu. Bukan Jepangnya doang gitu loh. Jepang mah ya kita mah ampun. Gila, Jepang aja nih. Lu track recordnya Turki dikalahin, Jerman dikalahin. Telak lagi. Dan dengan Spanyol juga dengan permainan yang bagus, bukan permainan numpuk pemain belakang terus counter attack. Iya, memang enggak permainan gitu loh. Open play-nya terbuka banget. Jepang udahlah ya, lu lawan Irak aja ngap-ngapan ya kan gitu kan. Lawan Jepang lagi. Lawan Jepang. Paling enggak lolos peringkat 3 terbaik masih ada lah ya. Nyuri menang lawan Vietnam harusnya ya. Ya itu setelah lawan Filipina kayak gitu sih gue lawan Vietnam jadi nggak yakin ya. Ya ini kita nih masih mau membahas yang di di Piala Dunia atau ntar Piala Asia nih? Piala Asia karena persiapannya setahu gue ke Turki nih Bang. Oke. Nah, tanggal 26 Desember sampai 6 Januari. Ya. Jadi 20 Desember sampai 6 Januari. Wow. Jadi akan ke Turki, ada agenda 2 kali uji coba. Cuma lawannya siapa masih belum tahu. TC berarti. TC di Turki. Gue tanya sama Pak Marji, Pak, alasannya ke Turki apa? Adaptasi cuaca katanya. Karena hampir mirip cuaca di Turki dengan di Qatar. Nah, terus lawannya ini masih belum bisa dipastiin. Oh ya, mudah-mudahan sih dapat lawannya timnasnya ya memang sesuai dengan lawan kita nanti gaya mainnya. Pasti kan yang dicari itu dong. Itu sih harusnya sebenarnya. Ya. Paling nggak lawan Qatar aja juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kita harapin benar-benar dapat lawan lebih mudah di situ di Turki. Dapat lawan yang sepadan biar bisa mematangkan permainan kita. Yang gue khawatirin lawan klub-klub Turki yang ada seadanya doang gitu kan. Gini ya, kalau oke lah Piala Dunia kan kita baru main lagi tahun depan ya. Iya, Maret. Kalau yang Piala Asia kan Januari udah main lagi. Iya. Dan ini turnamennya lebih kejam loh. Lebih kejam. Jadi dan lawannya lebih kuat lagi kan. Iya. Kebayang kan dong kalau nggak ada persiapan yang signifikan gitu ya. Oke, TC di mana? Turki. Terserah deh. Iya. Dalam arti ST ini gitu. Semua dipenuhin. Iya, mau TC di Spanyol kayak di Turki kayak di mana aja dipenuhin gitu loh. Tinggal outputnya gimana nih gitu loh. Iya, benar. Bisa nggak dia nih dalam waktu yang relatif pendek persiapannya untuk bisa nge-grooming tim ini menjadi seperti dulu gitu, seperti harapan kita dulu gitu loh. Jangan nanti kita di-prank lagi gitu kan. Apalagi lawannya lebih berat ini. Iya, benar. Vietnam, Irak, Jepang. Sama kita kan 4 ya. Dan sekarang kan gak ada peringkat 3 terbaik ya. Iya benar. Jadi mendua aja kan lolos kan. Ada Bang, peringkat 3. Masih ada ya? Masih ada peringkat 3 terbaik. Masih ada kemungkinan tuh kita tuh. Berarti kan target kita ngalahin Vietnam kan? Iya. Nah, itu yang gue pikir target realistisnya itu sih. Itu langsung ke Vietnam doang, Bang. Maksudnya yang lain udah gak ada harapan. Laga pertama lawan Irak, kedua lawan Vietnam, terakhir lawan Jepang. Oh bisa lah lawan Jepang. Ya emang bisa kalau lawan Jepang kan. Kalau bisa kan sesuai pertandingan. Hasilnya kita nggak tahu. Langsung lu tanya. Jadi targetnya Vietnam doang Bang. Yang lain enggak. Yang lain gimana ya? Jepang sama Irak lu realistis aja gitu loh. Iya sih. Dapat seri aja udah luar biasa. Iya seri aja udah. Tapi ini mungkin ada nilai positifnya ataupun ada harapan karena ini turnamen. Iya. Turnamen itu segala sesuatu bisa terjadi. Benar. Hal-hal kecil itu bisa membuat perbedaan gitu loh. Jadi kita jangan miss aja di situ. Jadi jangan gampang buat kesalahan, jangan gampang blunder. Yang penting itu dulu. Iya. Soalnya kalau udah itu terjadi di pertandingan pertama misalnya, wah udah makin berat kita. Iya, padahal gue punya ekspektasi tinggi kalau membandingkan ketika kualifikasi di Kuwait loh. Itu lawan-lawannya kan lumayan lah gitu loh.
Ya, tapi ternyata Kita bisa lolosnya sehancur-hancurnya tuh gitu luar ya. biasa. Mudah-mudahan sih bisa perbaiki. Cuma yang jadi masalah ketika waktu persiapan itu, yang jadi pertanyaan, pemain-pemain yang bermain di klub luar negeri ini dilepas nggak sama klubnya? Betul. Itu yang masih Kalau jadi tanda Piala Asia tanya kan loh. itu Sebenarnya FIFA ya? iya, sebenarnya FIFA. Tapi kan terkadang kayak di Afrika aja kan kadang-kadang nggak dilepas sama klubnya. Iya, iya. Iya, cuma beberapa hari sebelum pertandingan aja dia mereka Iya, baru mereka boleh bisa cabut. Bisa lepas. gabung, bisa dilepas. Oh iya gitu iya loh. karena 7 hari ya. Iya. 7 hari sebelum match baru bisa lah gitu. dilepas. Nah, ini Jadi kan- kalau kita TC kayak nggak bisa, nggak Iya, dikasih. makanya. Kita nggak dikasih kalau TC pemain-pemain yang abroad tuh mungkin nggak pasti nggak dikasih. masih ada pertandingan di klubnya kan mungkin nggak Paling ntar dikasih. udah H-7, H-3, Masih dilepas. 4. mungkin. Nah itu juga problem juga tuh. Problem klasik juga tuh dan Pasti. lagi-lagi tuh. Bukan pertama kali kita mengalami hal Mengalami kayak kayak gitu. gitu. Berarti Iya. besok-besok juga bener juga. Ketika walaupun ini FIFA Matchday dianggapnya gitu harus melepas main, tapi ada aturan tuh. Iya. 4 atau 4 hari lah paling lambat lu harus Benar, lepas. Harus lepas. Jadi kalau diharapkan mereka bisa kumpul saat TC di Turki, nah itu nggak mungkin. Nah itu berat. Nggak Kemarin mungkin. ketika gue tanyain sama Pak Nggak Mari mungkin. juga masih belum bisa mastiin Nggak nih mungkin. gitu. Tapi Masih kan- agak. Tapi kan masalah klasik kan bisa jadi alasan klasik juga ya. Ya. Nah iya. Iya. Kalau hasilnya nggak bagus. Kalau hasilnya nggak bagus. Aduh. Karena kita susah ngumpulin pemain. Cuman yang gue bingung nih, by the way, kan fokusnya STI itu sebenarnya kalau kita lihat kan lebih untuk memperkuat ini pertahanan ya. Betul. Makanya Banyak pemain-pemain yang pemain, ya, dinaturalisasi betul. kan pemain bertahan semua itu. Betul. Tapi Daftar kok- selanjutnya aja. Iya, juga dari pemain- situ kan kelihatan iya. orientasi dia kan defend counter Defend kan. counter Betul. iya benar, counter attack. Tapi ternyata lawan tim-tim yang superior, kita juga nggak bisa Nggak juga bisa defend bisa. counter Iya. gitu. Jadi gimana dong? Apa mesti naturalisasi penyerang juga ya? Kan ada Ragnar Orat Mangun kan, enggak tahu Itu kepikiran dia atau belakang enggak. juga kan itu Enggak. posisinya? Dia winger kayaknya. Winger. Oh, winger. Jai Fades Jai yang Ijes Venezia. ya, Itu Jai Ijes belakang kan? belakang. Jai Ijes belakang. Jadi gue ngeliat wah iya ini ngeri-ngeri sedap. Makanya Ngeri-ngeri udah sedap. dah kalau emang Ngeri-ngeri sedap. sekarang kan istilahnya di lini pertahanan tuh pemain naturalisasinya udah full pack. Udah full pack. Tengah iya. belum di tengah. Iya, tengah benar. Tambahin tengah kan udah ada Iya. misalnya siapa kalau Ivar, Mark Klok. Ya di Spora baru itu. Belum lengkap tuh. Depannya kan baru si siapa? Strike. Ya, strike sama Penuhin Ragnar. semua 11-11-nya naturalisasi. Ini sarkas ini. Gua nggak Ini bilang sarkas gitu. ini. Ya habis kita udah berusaha kan untuk membentengi belakang dengan ngepulin semua pemain-pemain Iya, itu iya enggak. benar-benar. Tapi gue juga penasaran sih kalau menurut gue ya, kalau memang itu bisa menjadi apa ya salah satu solusi. Gue juga pengen lihat kalau emang semuanya pemain naturalisasi. bener, Jujur bener, aja, bener, gue maksud gue gini. ya nggak? Penasaran kita. Penasaran Iya, gue iya, maksud Kalau gua. emang harus semuanya pemain abroad, udah datangin semua. Iya, jadi Kan lu lengkapin kalau aja. senior kan prestasi. Iya, benar. Jadi dan itu level di mana tertinggi pemain-pemain bersaing. Jadi kalau lokal itu nggak mampu bersaing ya udah. Iya. Ya udah, oke. Bukannya sarkas, tapi memang kita pengen rasa penasaran itu terjawab gitu. Iya. loh. Karena Pak Erik kan semangatnya kan itu. Iya. Iya. Naturalisasi. Kiper main yang Iya. Yunani Dan sekalian. senior, gue sering bilang banyak kesempatan. Lu kalau senior, lu mau 11-11 kalau perlu mau official juga nggak apa-apa gitu. Iya, loh. iya, iya. Karena Karena itu target prestasi, gitu loh. Iya, Dan iya. itu juga dilakukan oleh negara-negara maju juga begitu kan. Iya, ya gue Gue nggak setuju kalau youthnya lu buat naturalisasi juga. Makanya gue setuju kalau misalnya Karena penasaran Don, iya. penasaran kita. Gue penasaran, gue pengen lihat seberapa jauh kita bisa menggunakan dengan pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Kita bisa nggak emang memperbaiki prestasi kita Yes, gitu. yes, Itu yang gue pikir kayaknya benar orientasi STY bermain di lini belakang untuk memperkuat lini belakang. Ya gue juga kalau gue seorang pelatih, gue kuatin belakang karena gue mau counter attack nih Ya, biar ya. aman segala macam. Tapi dua Ternyata. pertandingan awal ternyata malah bisa ditembus, bahkan sama Filipina juga bisa ditembus pakai split pass. Iya. Ya buat gue ya itu menjadi PR besar. Iya, iya. Artinya oke Berarti lini nggak menjamin gitu Nah, kan. mungkin lini tengahnya nih. Oke, lini tengahnya tambah lagi. Siapa lagi? Winger segala macam. Sampai striker number 9 juga yang menurut gue kebutuhan paling krusial. Iya. Itu nggak belum ada ya pemain dari diasporanya ya. Menurut gue nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Gue mendukung aja. Tinggal bagaimana hasilnya. Betul. Iya. Apakah nantinya juga bisa dipertanggungjawabkan, karena apapun keinginan dari si pelatih kepala Dipenuhin. dipenuhin dipenuhin aja gitu. gitu, Iya, nggak iya. apa-apa gitu. Soalnya gini, apa namanya? Pada akhirnya kalau misalnya semua sudah dipenuhi, termasuk misalnya yang kebutuhan posisi yang perlu juga pemain-pemain abroad untuk dipenuhin, itu tercapai, nanti ujungnya akan ada evaluasi kan, Iya, sukses apa enggak. betul. Kalau ternyata nggak sesuai dengan target, berarti something yang lu lakukan itu nggak benar gitu, Iya, ataupun betul. gagal gitu loh. Mhm. Dengan proses untuk menaturalisasi semua squad ini untuk tujuan target instan gitu ya, target prestasi,
ternyata nggak berhasil juga tuh. Iya. Berarti cara kita salah dong pendekatan itu. Maksud gue gitu loh. Betul. Supaya kita nanti ujungnya dapat kesimpulan, oh ini oke, sukses ternyata dengan naturalisasi semuanya squad ini jadi berhasil. Oh ternyata enggak, ada ujungnya gitu. Supaya nggak penasaran kita. Iya Gitu. benar. Emang harus kayak gitu sih. Iya, biar kita belajar, Riz. Iya. Kalau nggak gitu kan, oh enggak selalu ada perdebatan kan. Tapi kalau semua udah dipenuhin, lu mau berdebat apa lagi? Iya benar. Sekalian aja lah, Sekalian aja. jangan abu-abu, langsung aja hitam langsung atau aja putih ya. gitu. Biar pemirsa juga netizen puas. Iya benar. Datangin semua. Dan sekarang udah objektif kok. Gue lihat di kolom komen juga di beberapa kesempatan gue lihat udah mulai ya, ada suara-suara. Maksudnya gini, mereka itu realistis juga ngelihat situasi yang ada gitu. Mereka ternyata enggak cinta membabi buta dengan individu-individu. Masih banyak yang membabi buta. Iya. Masih ada di kolom-komen ya, Bang Yuke. Tapi udah pada pasrah. Ayo deh keluar nih UK. Iya. Lucu ya. Padahal mereka sendiri yang ribut tuh, balik itu anteng-anteng aja gitu kan. Tapi memang kalau misalnya banyak para pemain diaspora itu ataupun keturunan naturalisasi lah gitu yang didatangkan, juga jangan dilupain juga pembinaannya gitu. Kan kadang ada yang pasti akan berkomentar gitu loh. Lu buat apa pembinaan tapi ujung-ujungnya mentok di sini. Tapi yang perlu ditanamkan ada di mindset itu, ketika dihadirkan pemain diaspora itu naturalisasi ataupun namanya, itu harusnya mindsetnya gua harus bisa bersaing. Jangan sampai malah lu ngedrop. Kalau gua ya gitu. Terlepas kita juga harus melakukan pembinaan di level dasar gitu loh. Tapi harusnya bagi para pemain lokal jangan sampai malah justru membuat mereka minder dan jadi ngeluh. Harusnya ini jadi ajang competitiveness mereka gitu loh, untuk membuktikan bahwa gue layak juga kok gitu loh, bersaing, dan ternyata gue bisa lebih bagus, justru itu akan jadi malah meningkat. Harusnya kan dari situ ya. Itu kan harapan ya, harapan dari harapannya kita supaya ini menciptakan iklim persaingan dan memacu motivasi para pemain lokal untuk bersaing ya. Tapi harapan pengurus PSSI kagak. Harapan pengurus PSSI pragmatis Don, harus prestasi. Prestasi pasti kalau prestasi itu juga kita harus pahamin kenapa STY itu dikasih keleluasan untuk dia panggil sebanyak mungkin pemain naturalisasi gitu. Karena memang dia ditargetin. Iya, betul. Jadi ya wajar kalau kemudian ekspektasi dari pengurus itu besar. Lu bayangin aja Piala Asia paling enggak lolos dari fase grup. Terus Piala Asia U23 lolos Olimpiade. Lu bayangin tuh, makanya tuh pemain naturalisasi kayak misalnya Elkan Bagut kan pasti akan digunain ke situ. Kalau dikasih sama klubnya kan karena waktunya kan beda. Kalau itu kayaknya nggak dikasih. Iya, makanya kan itu kan akan karena jadi negosiasi lagi. Bukan agendanya FIFA. Justin Hubner juga kan niatnya kan pengen buat itu sebenarnya. Nggak apa-apa, ujungnya aja. Makanya kita biarin aja dulu. Nanti ada ujungnya, kesimpulan konklusinya. Benar, gitu karena target jangka pendeknya Pak Erick itu yang dia ngomong ke FIFA, kita target jangka pendeknya 100 besar dunia, lolos ke Piala Dunianya lewat jalur prestasi, bukan lewat jalur Piala Dunia. Tuan rumah. Jangka panjangnya, bukan lewat jalur tuan rumah gitu loh. Itu gue jadi nggak sabar Piala Asia. Kalau kita bicara Piala Asia tadi, ya kita bicara prestasi. Nah sekarang kita baru aja ini hari ini kita syuting nih semifinal U17 ya. Oke, hari ini. Ya, World Cup ya, FIFA World Cup Under 17. Hari ini nih pas kita lagi syuting nih akan bertanding semifinal. Performa tim anak asuh Bima Sakti dengan sistem seleksi ala kontes dangdut. Menurut gua dangdut. Ala kontes idol. Iya. Seperti itu. Lalu persiapan di Jerman kurang lebih 1 bulan. Dengan hasil 2 poin, 2 imbang melawan Ekuador dan juga Panama. 2 imbang 1 kalah ya. Iya, 2 poin dari Ekuador dan Panama dan kalah dari Maroko. Kalau dari Bang Yuke sendiri Bang, ngelihat performa. Ini nanti gue pengen ngomong juga ya. Unek-unek. Oke, ini kita performa ya, berarti lebih ke teknis ya. Performa kita masih jauh, masih jauh. Tapi kalau ternyata kita dapat 2 poin, luar biasa Don. Iya. Kalau performa ini dari tim yang nggak ada kompetisinya lu. Iya. Mereka main tuh, gua aja kalau ngeliat mereka main tuh deg-degan terus, karena ditekan terus. Dan persiapan 1 bulan nggak cukup. Kalau untuk ajang bergengsi selevel Piala Dunia, apalagi mereka datang dari pemain-pemain yang bukan dari kompetisi yang elit ya. Ini kan kompetisi dari swasta banyak kan. Iya, betul. Kalau Suratin nggak bisa diharapin lah, Suratin cuma seminggu kelar gitu kan. Nah itu yang menurut gua dua hal yang kita harus lihat secara objektif. Pertama dari sisi teknis kita akuin kita belum levelnya Piala Dunia. Harus akuin itu belum levelnya Piala Dunia. Tapi sisi lain dari sisi hasil 2 poin itu luar biasa. Iya benar. Luar biasa. Jadi dalam konteks ini gue mau berikan apresiasi justru dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Coach Bima Sakti, dengan dia hanya bisa ngambil pemain-pemain
yang non dari kompetisi, dari SSB bahkan gitu ya, dari EPA pun juga kemarin kan belum selesai, maksudnya baru jalan itu EPA itu kan. Terus dia bisa meramu tim ini dengan keterbatasan yang ada, dapat 2 poin, itu luar biasa. Itu kita harus apresiasi. Suka nggak suka gitu. Kita harus apresiasi gitu loh. Benar. Itu sih yang gue bisa. Ya gini, apa yang lo harapin dengan persiapan sesingkat itu dan tidak ada kompetisi usia muda yang proper? Gue tuh sejak awal gue juga ngomong, lo menurunkan ekspektasi lo untuk timnas U17 di Piala Dunia kali ini gitu loh, dengan persiapan seperti itu. Dan gue apresiasi banget sama kayak Bang Yuke gitu. Dapat 2 poin itu luar biasa. Bisa nyetak gol di 3 pertandingan itu sangat luar biasa. Betul. Itu sangat luar biasa di tengah. Karena orang mikirnya itu yang awam tuh ya. Iya. Jadi bulan-bulanan. Setuju. Iya, Maroko finalis Piala Afrika. Terus Ekuador runner up di Amerika Amerika Selatan. Iya. Panama juga di CONCACAF juga oke gitu loh. Nah, makanya ini sebenarnya tim ini secara potensi ada. Cuma ya memang polesan untuk mereka itu belum cukup. Masih mentah lah bisa dibilang gitu loh. Ya yang mungkin paling matang adalah cuma Iqbal Gwijangge kalau gue lihat. Kalau secara individu ya, kalau secara individu gitu, matang secara ya main, leadership itu kelihatan lah Iqbal gitu loh. Tapi terlepas dari itu memang ya kita masih mentah banget. Enggak, ini hasil yang paling maksimal dan patut diapresiasi. Jangan malah dibully. Gue yang gue agak-agak sedih adalah ketika malah ngebully Coach Bima gitu loh. Banyak yang bilang Coach Bima penjas keslah apalah segala macam, pelatih penjas gitu. Dan yang gue nggak suka itu dibanding-bandingin sama STY. Nah iya benar. Itu stupid sih menurut gue. Iya benar banget. 2 perahu yang beda, terus 2 komponen pasukan yang beda. Ini penuh artileri, yang ini banyak runcing gitu istilahnya. Lu terus yang ini usia muda yang nggak ada target, yang ini ditargetin. Lu nggak bisa gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue sedih gitu. Tapi ya sudah, itulah netizen. Iya makanya yang gue lihat ya gue apresiasi. Yang jadi PR adalah mau dikemanakan anak-anak ini yang potensi ini. Sebenarnya itu sebenarnya. Oke, kalau ini gue secara teknis ya, jujur aja gue permainannya tuh buat gue nggak layak ada di Piala Dunia. Iya. Tapi yang menarik adalah kalau gue internal itu ya, gue ngelihat lawan kita di grup itu rata. Iya. Itu rata. Saling ngalahin soal itu. Maroko sama Ekuador tuh. Itu rata. Bukan cuma dari situ. Gue comparison sama grup lain. Dan gue yakin mungkin Ekuador, Panama atau Maroko di grup lain juga belum tentu bisa lolos dari grup lain yang isinya Inggris, Brazil atau Argentina. Karena lawan keempatnya Kaledonia, Kanada gitu ya. Seperti itu. Itu gue lihat. Ini justru grup neraka menurut gue. Tapi dengan kualitas yang sama. Nah kita secara kualitas paling di bawah. Iya. Gue merasa itu ya. Artinya itu harus diakui sama siapapun. Tapi spiritnya. Betul. Kita main gak ada pola. Gue nggak melihat ada, kita mau build up tapi selalu mati. Gue lihat nggak lebih dari 4 kali passing bola hilang. Ini kan menunjukkan bahwa kematangan. Ya, tapi kematangan itu kan berasal dari persiapan, uji coba yang proper, dari hasil kompetisi karena gini, lu friendly match sama liga atau turnamen atau liga itu beda intensitasnya, tekanannya beda. Lo kalau friendly match pelatih bisa ganti, bisa 12 orang diganti. Tapi kalau bicara liga, lo kan ada peraturan, cuma bisa ganti 5 orang pemain. Lalu juga lawan juga menginginkan kemenangan. Kalau friendly match mungkin lagi coba strategi atau apapun segala macam, itu kan ada perbedaan. Cuma setelah 2 pertandingan gue bilang Bima nih sakti. Kenapa? Karena gini, gue sorry tuh say, lu bedah golnya Kakak, ya anaknya Purwanto. Gol pertama itu deflect bola setelah crossing kena tangan kiper, lalu dia depan pas the right man on the right place. Inzaghi banget lah nih anak. Oke, kedua golnya si yang Umpan Jardim ya. Iya, Umpan Jardim kan ya. Yang gol crossing lawan berawal dari tendangan bebas dulu. Tendangan bebas, clearance yang tidak bagus dari tim Panama, lalu bola ada di kanan, Jardim crossing. Lagi-lagi Kakak di posisi yang the right man on the right place. Gue nggak bilang. Gue heran gini Don, di depan Kakak itu ada lawannya lebih tinggi loh. Tapi bola bisa turun ke kepala dia loh. Itu maksud gue gini. Makanya gue bilang Bima nih sakti gitu. Gue kan kedengeran suara dia teriak. Gue yakin gue pelatih. Gue bisa ngerasain apa yang Bima Sakti rasain. Konsep yang diinginkan nggak jalan. Tapi bukan karena lu persiapannya yang cuma minim doang, tapi juga emang pemain kita kualitasnya belum sampai ke sana. Realistis aja lah. Kita tuh
kita nggak jadi tuan rumah pun nggak bakal lolos ke sana gitu. Kecuali kalau jadi tuan rumah baru bisa lolos, baru bisa jadi main di Piala Dunia. Dan pertandingan ketiga golnya tendangan bebas. Artinya lo kalau dipikir-pikir nggak ada yang dari open play, nggak ada dari skema cara main, bener dong. Artinya emang kita tuh beruntung aja tuh, gue bilang tuh kita tuh Bima itu sakti banget sih menurut gue. 2 pertandingan. Pertama lawan Ekuador aja bisa nahan imbang. Itu luar biasa. Kita lemas, tonton lemas gini. Capek. Ditekan terus. Bener, ditekan terus. Mana tuh yang kanan crossing bagus, back kiri kita capek banget lagi. Gue sampai mikir, aduh nih pemain back kiri kita siapa lagi sih yang bisa dipasang di situ? Kalau Bima bisa main. Dan cuma gue menganggap itu gitu loh. Dan ya tingkat kepuasan orang beda-beda. Artinya gini, kalau lu kan ngeliat dari sudut pandang orang pembinaan. Artinya lu bisa nyetak 3 gol di tiap pertandingan, lu 1 gol, lu dapat 2 poin dengan materi yang sini, lu paham betul bagaimana sebuah tim dipersiapkan. Tapi kan kita tahu bahwa di era sekarang kan netizen emang kan bahkan membentur-benturkan juga kan pelatih A dengan pelatih B, bagaimana mereka merasa kalau pelatihnya asing pasti lebih bagus, bla 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 segala macam, jadi udah sangat inferior banget. Tapi gue sekali lagi gue bukan mikirin itunya, gue mikirin sekarang lebih mengarah ke lu nggak bisa berharap pemain-pemain timnas yang kemarin U17 mau bawa kemana mereka nggak akan kemana-mana selama nggak ada kompetisinya. Iya, maksud gue itu. Maksud gue itu kompetisi yang mau dibawa kemananya dibutuhkan. itu. Sekarang kayak LTS yang bikin, terus beberapa gue kan sempat melatih di grassroots ya. Gue perhatiin ya sebetulnya itu yang dibutuhkan, bagaimana rutinitas mereka bertanding, 1 hari bisa main 2 kali dengan jangka waktu yang bisa istirahat, karena biar jumlah pertandingan juga mereka nggak terlalu lama kompetisinya berakhir. Nah gue menganggap bahwa itu yang dibutuhkan. Cuma ya gimana ya, kita jadi lolos Piala Dunia juga karena giveaway kan. Kita tuan rumah gitu. Udah gitu. Dengan apa yang terjadi nggak lolos grup, gue tahu kita punya kesempatan. Oke dan Gindon, maksud gue ekspektasi gue memang jangan sampai lolos grup. Kenapa? Jahat banget ya? Enggak. Karena kalau kita dengan tadi yang lu bilang, istilahnya ini jalan langit ya istilahnya. Kita bisa dapat gol, dapat poin, terus kemudian kita lolos. Nanti ada justifikasi dari federasi, cukup kok. Perlu kompetisi kok. Bener. Ada gini gitu aja. Iya. Nah, kan bahaya. Malah ada yang mungkin ya berpendapat, loh kita lawan Maroko ini kita sudah setara dengan tim-tim dunia nih. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi itu blessing juga Don. Kita nggak lolos, tapi Tuhan juga nggak pelit ya. Kasih bukti dengan keterbatasan yang ada, kerja keras dan kesungguhan dari timnya Bima, kita kasih gift juga. Gitu. 2 poin. Bahwa mereka ini sebenarnya kalau dibina lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi tidak terlalu jauh gap antara harapan dan juga kenyataan gitu. Artinya nggak ancur-ancur banget gitu, tapi juga belum sampai. Ini kalau dirapihin bisa nih gitu. Ya masih bisa lah. Di setelan pabriknya diangkat dikit ya kan. Asal ada pabriknya aja ya kan. Iya benar. Daripada yang jadi balik lagi setelan pabrik. Gue sering bilang ya bahwa kita dapat tuan rumah Piala Dunia ini apa namanya istilahnya karunia, anugerah sekaligus tamparan. Anugerahnya karena kita mungkin nggak akan dapat lagi nih kesempatan ini. Tapi tamparannya lu ditunjuk saat lu nggak punya kompetisi gitu. Jadi kalau tiba-tiba tim yang disiapkan secara instan ini lolos fase grup, itu bahaya. Jadi justifikasi pengurus, udah begini aja bentuk tim, nggak usah repot-repot bikin kompetisi. TC keluar negeri aja. TC 2 bulan. Bahaya kayak gitu. Tapi respect gua sama Coach Bima. Kalau komennya nggak ditutup. Iya, luar biasa. Gue respect sama Coach Bima, sama Akmal, dibombardir karena apa di komen dibuka. Gue mah nggak kuat bro beneran. Karena gue punya kesibukan lain, gue punya konsentrasi lainnya. Gue malas buka-buka timeline. Dan timeline itu semua sampah semua ngapain? Mereka juga nggak cuma ngomong doang, nggak pernah berbuat. Dia tanya, UK berbuat apa sih? Ya gue udah lakukan kok. Iya. Terus ngapain gue ngeladenin lu? Ya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngoceh doang gitu loh. Kalau gue sih khawatirnya orang-orang terdekat gue aja gitu, yang mereka yang justru keganggu gitu. Kalau gue ya kenapa akhirnya gue juga ya udahlah gue batasi segala macam karena gue nggak worth it sebenarnya. Gue seperti itu sih. Kalau bicara soal lu udah melakukan bang LTS ini nanti programnya seperti apa untuk menghasilkan pemain timnas baru lagi ini kayak gimana? Gue kan kemarin bikin profil 11 pemain dari Piala Dunia Indonesia. Itu pernah main di LTS. Gue dijulitin. Itu 11 pemain nih Bima Sakti titipannya UK. Gue siapa? Gue pengurus bukan. Gue nggak punya anak
di situ. Gue nggak punya kerabat di PSSI. Tapi itu ujian tau Bang. Itu ujian tau buat lo. Berarti mereka nganggap tapi power lo gede. Tapi banyak yang ini, banyak yang terpengaruh gitu kan. Gue aduh astagfirullahaladzim, nggak apa-apa deh. Gue bersyukur karena transfer pahala. Ladang pahala. Transfer pahala tuh kan fitnah. Kan itu transfer tuh pahala ke gue, alhamdulillah ya udah biarin aja. Gue lakukan aja apa yang gue lakukan. Nah, kembali lagi ke soal rencana gue untuk Liga Top Score. Jadi tanggal 21 Januari nanti kita akan gelar di 6 usia strata. Wow. Oke. Jadi U12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Oke. Di 12 kota. Wah, nambah nih. Iya, nambah. Apa kota Kemarin kan barunya? 10. Sorry. Bukan 15 is. Kemarin tuh 12, sekarang 15. Sekarang nambahnya itu Medan, Surabaya, Semarang. Oke. Jadi itu kota-kota kantung-kantung sepak bola kan. Dan kita kasih opsi mereka untuk pilih kelompok usia mana yang diselenggarakan. Oke. Tapi nanti nasionalnya kita buat di 4 usia. Jadi usia 12, 13, 14, 16. Oke. Kenapa 12 sama 13 ini gua pertahankan nasional? Karena ini masa transisi dari anak-anak ke remaja. Itu perlu kita kawal, kita hadirkan kompetisi yang memang membuat mereka tuh belajar bagaimana bermain lebih luas. Unit utuh gitu kan. Karena 12 itu kan dia masih 99 ya, Don. Ke-13 kan udah 11. Nah, itu gue pertahanin itu karena memang roh kita di situ. Itu kalau Om Dandur bilang itu golden age di situ. Golden age itu bukan di usia 16 17, tapi di 12 13 itu golden age. Karena proses dari anak-anak ke remaja, proses dari lapangan kecil ke lapangan gede. Di situ yang gue mau ini. Terus 14 itu persiapan nanti buat stocking pemain timnas U15 AFF biasanya. Iya, betul. Kalau 16 itu kan buat yang 17. Iya. Itu yang nanti gue coba hadirkan. Gitu, tapi gue jujur aja ya. Tadi kan lo bilang kan 12 13 kan 99. Gue menurut gue ya, emang sebenarnya bisa lebih sedikit lagi jumlah pemain. Bisa 77 bisa. Iya, karena ini yang gue rasain ya. Gue rasain. Gue perhatiin di level usia dini itu, gue main waktu itu 99 aja, itu banyak posisi pemain yang memang secara sentuhan dengan bolanya tuh kurang banyak gitu. Dan kemarin kita sempat kedatangan Luciano Leandro. Luciano Leandro bahkan ngomong soal bahwa gue sempat nonton. Dia main di lapangan di futsal kecil ya, lapangan kecil dan berasal dari futsal. Supaya apa? Intensitas dengan bolanya juga sering. Ini gue pernah baca di PSSI Swedia kalau nggak salah ya, gue baca tuh. Dia usia 8 tahun tuh 5 lawan 5, usia 10 gitu. Jadi emang jumlahnya tuh dari sedikit banget gitu kan. Dan gue menganggap itu yang paling oke gitu. Itulah kenapa gue nggak meninggalkan sisi futsal gue ya. Walaupun gue bicara sepak bola, gue juga awal gue sepak bola, tapi gue menganggap bahwa emang sebetulnya ya kayaknya LTS harus bikin futsal juga deh. Ini dia nih. Gue ngerti. Sebenarnya kan project itu kan sempat kita obrolin ya, tapi kan pergantian manajemen segala macam. Dan gue menganggap bahwasannya perlu gitu. Mengingat gini. Udah dah, aku jalan dah. Yuk kita jalan. Jangan nggak usah nungguin manajemen kelamaan. Masuk. Karena kelamaan kita. Gue ngelihatnya gini. Gue kan orang yang melihat Liga Top Score juga dari awal ya. Artinya dari zaman koran ya. Dari zaman koran. Dari paper dan gue menganggap bahwa ya apa yang dulu dari dulu lakukan dan sekarang jadi tujuan utama SSB sama orang tua. Jadi kayak barometernya tuh LTS. Main di Liga Top Score gak? Kalau gitu. pengen masuk SSB ya? Ada kayak gitu. Jadi dan itu jualan di SSB juga Bang. Misalnya gini, SSB Garuda misalnya gitu. Ntar sekarang kan zamannya Instagram, mereka naruh gini, kita akan bermain di Liga ini. Itu jualan. Karena orang tua pun juga paham betul sekarang bahwa ngapain anak gue latihan doang kalau nggak ada kompetisi. Iya benar. Karena yang dibutuhin itu. Dan itu akan menarik sih. Dan untuk Liga Top Score nambah, cuman gue belum diundang. Iya. Gue sih seneng sih. Gue sih seneng banget. Gue seneng banget. Cuma kadang ngelihat ramenya. Lu kalau misalnya U12 tuh bukan seneng lihat ibu-ibunya pada nganterin. Baru gue pengen. Gue U12 tuh yang datang tuh keluarga Iya benar. Keluarga dari yang misalnya SSB yang agak sedikit tajir, dia bawa tenda sendiri. Terus ada makanan. Iya makanannya. Terus itu kalau yang itu. Terus kalau yang menengah ke bawah itu gelar tikar. Tapi sesuasana kekeluargaannya itu terpal gitu ya. Terpal pecel lele tau kalau bertukar apa namanya makanan gitu. Jadi ada itu kearifan lokal lah itu. Jadi kayak rekreasi ya di situ. Yang menarik. Belum ibu-ibunya kalau lagi nonton. Wah, lebih die hard. Super Sunday itu betul. Makanya gue awet muda karena tiap minggu lapangan.
ketemu sama Mahmud. Iya. Ada saran nggak nih ke PSSI terutama iya. direktur teknik untuk kompetisi usia muda kan kalau kita bicara ya gue kalau bicara Asprof tuh udah Lu apatis ya? Lu apatis lu ya udah. enggak, gue realistis. Oh iya. Realistis yang menuju ke apatis gitu. Bahwa gue realistis, gue nggak perlu berharap gitu. Dan dari situ kan gue nggak tahu sih. Kalau lu ngeliat sendiri apa sih yang harus dilakukan oleh PSSI, direktur teknik terutama, direktur pembinaan usia dini soalnya. Iya, idealnya memang di semua daerah harus ada kompetisi seperti yang kita buat gitu ya, yang dibuat oleh swasta. Itu harus ada karena itu suka nggak suka memang mutlak harus dimiliki. Masalahnya kan persoalan pendanaannya. Iya. Nah itu yang harus disupport sama PSSI. Nggak tahu PSSI pusat kah memberikan istilahnya dana aspirasi kalau istilah politik gitu ya, ataukah PSSI daerahnya yang juga memberikan dana kepada ASKOT ataupun ASKP untuk kompetisi. Karena nggak ada jalan pintas, Don. Mahal atau murahnya biaya itu relatif, tinggal lu sungguh-sungguh apa enggak. Karena gue juga mulai ini nggak ada support dari manajemen juga. Tapi karena kita punya kesungguhan, ketulusan, keinginan besar, selalu ada jalan tuh. Iya. Gimana caranya tiba-tiba ada yang bantu, tiba-tiba ada sponsor, tiba-tiba bisa pergi ke Swedia. Yang penting lu jalan dulu. Lu punya mimpi 1000 langkah, kalau lu nggak jalan selangkah, lu nggak nyampe ke 1000 langkah. Benar. Jadi suka nggak suka, memang itu harus dilakukan. PSSI harus memberdayakan semaksimal mungkin federasi di tingkat bawah, di tingkat kota, kabupaten untuk menggelar kompetisi ya, bukan turnamen ya. Suratin ini udah old school menurut gua. Udah harus diubah, dimodernisasi, dibikin gaya kompetisi. Iya, nggak lagi jangan cup lagi ya. turnamen. Iya, jangan gitu. lagi turnamen. Kalau itu yang menurut gua. Surat ini tetap namanya, maksudnya tetap bagi itu. tetap. Iya, tetap itu. Maksudnya namanya Suratin, formatnya harus format kompetisi yang main setiap minggu. Betul. Kalau mereka kan main seminggu. Iya. Selesai. Bukan setiap minggu tapi seminggu selesai. Kalau yang dilakukan oleh pihak swasta itu kan berminggu-minggu sampai minimal 4 bulan lah. Benar. Jadi mereka terlatih secara periodik gitu ya. Pelatih juga punya masa dia mengevaluasi, latihan, evaluasi, bertanding gitu kan. Gaji juga panjang. Itu dia. Itu menghidupkan semua lini kan. Bener. Wasit juga ada kerjaan. Kalau seminggu kan cuma seminggu doang loh. Iya. Gitu. Benar. Jadi wasit gak banyakan malah fun football dibandingkan ini. Oke, kalau dengan Liga Top Skor musim baru kan LTS kan salah satu keran kelompok usia timnas ya. Nah kalau ada lagi nggak sih selain penambahan kota, lo jumlah pesertanya itu penambahan setiap tahun tuh selalu ada penambahan sih? Kalau di Jakarta tuh kita sekarang ini kan LTS itu kan berdasarkan zona ya. Jadi zona Grid Jakarta, terus zona Bandung, bukan provinsi tapi nama kota. Zona Cirebon, zona Madiun. Itu kan sudah juga merepresentasikan provinsi juga. Kita pakai bahasanya gitu. Terus zona Surabaya, Semarang dan seterusnya itu kita serahkan kepada mereka mana umur-umur yang peminatnya banyak. Tapi kalau di Jakarta itu saat ini kita dalam fase mengurangi karena kita nggak cukup untuk bisa menampung semuanya. Benar. Karena itu menyangkut nanti competitiveness juga. Kalau semuanya ditampung, ntar level kompetisinya turun. Jadi semuanya boleh ikut gitu kan. Terus kita juga nanti pengelolaannya jadi asal-asalan gitu. Jadi kita batasin sesuai dengan kemampuan kita secara pengelolaan maupun juga secara competitiveness-nya gitu loh. Jadi di Jakarta itu prosesnya udah proses mengurangi. Bayangin satu usia 38 tim. Itu udah overload. Di daerah itu satu usia 12 tim udah bagus, Don. Dan banyak daerah itu enggak semuanya punya level usianya gitu. Jadi mereka di sini Om Yuke adanya 12 ya. Gitu. Kita di sini cuma bisa gelar usia 12 sama 14 karena usia ini yang rame. Jadi 15 16 itu rata-rata udah pada pergi atau udah enggak main bola atau SSB-nya makin sedikit. Itu yang terjadi di daerah. Nah, itu yang harusnya di boost up oleh federasi supaya mereka itu di sana terangsang lagi untuk menghadirkan nggak hilang. Makanya jangan salah, kenapa kok seolah-olah kayaknya timnas itu usia muda terutama banyak dikuasai oleh pemain-pemain dari Jawa. Karena di Jawa itu kompetisinya berjenjang dan panjang. Rutin dan banyak, Jadi nggak salah juga. Soalnya kan banyak juga sistem seleksi dangdut yang kemarin akhirnya kepilih cuma 2 apa 1 ya? Tonci kan, itu kan. Itu karena mereka yang datang itu SSB atau pemain yang nggak ada kompetisinya. Sebagian besar yang
Ya alumni top score semua kan itu 11-11-nya itu yang akhirnya gue dinyinyirin itu kan. Itu kompetisi juga yang bicara di situ. Iya benar. Kira-kira gitu Don. Ya berarti ya itulah pentingnya sebuah pembinaan, nggak ada jalan pintas tadi. Ya dan, betul. Dan gue sih yang pintas satu Indomie masak. Waduh itu aja harus beli dulu ya kan. Masak dulu. Iya, belum ada remahan-remahannya kita cemilin. Oke Scholar, jangan lupa komen juga, gila ya kita ngomong pembinaan 43 menit emang. Ya jangan lupa ya di kolom komen ya. Kalau ini dibuka aja kolom komen seluas-luasnya karena buat traffic juga. Ya kan, siapa tahu nanti juga ada sponsor juga masuk. Yang pasti kita sangat tertarik dengan apapun itu terkait dengan membangun sepak bola Indonesia untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, gue Rizzola, gue Rasatan, gue Yuke. ciao.